Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya, Jaya Historian. Selamat datang kembali bagi yang setia di channel ini. Dan bagi yang baru saja bergabung, tolong di subscribe ya channel ini. Kali ini kita membahas tentang buku ya. Bukunya yaitu kita cek dulu di Google, Bahasa Inggris Sistem 52M. Dulu saya belajar ini dan sangat bermanfaat ya. Jadi kita perhatiin jauh dulu atau review tentang buku 52M ini seperti apa ya. Jadi buku 52M ini dari pencetaknya yaitu Kesain Blank, penerbitnya ya. Nah ini Sistem 52M begini ya. Nah begini lebih enak lihat. Jadi kalau kita yang tidak mempunyai kemampuan bahasa Inggris tetapi tidak bisa kursus, tetapi punya waktu yang tidak teratur ya, saya sarankan untuk membeli buku ini ya, namanya Bahasa Inggris Sistem 52M. Penulisnya adalah Herpinus Simanjuntak. Dulu saya punya buku ini ketika kalau tidak salah itu waktu SD saya 2002 ya, jadi sudah lama sekali kalau tidak salah ya. Kalau enggak SD ya SMP ya, kayaknya gitu ya. Ini cetakan terbaru ini, dan desainnya juga banyak berubah ya, dan ini sangat bermanfaat sekali. Ini ada CD dan CD audio. Waktu zaman saya waktu SD SMP itu menggunakan kaset yang pakai benang itu ya, benang plastik itu. Saya pernah beli buku ini mungkin 2 kali ya. Satu paket itu 52M ini terdiri dari 3 paket. Saya sudah beli 2 paket ya, artinya punya 6 buku ini. Saya beli lagi karena hilang, buku yang pertama hilang. Jadi saya beli lagi dan ini sangat bermanfaat. Saya belajar bahasa Inggris dari awal ya, dari awal banget. Jadi bagi teman-teman anak-anak ya yang masih SMP, masih SMA, saya sangat menyarankan untuk membeli buku ini. Nanti gampang saja ya, ini ada tulisan nih ya, dapatkan buku. Tinggal klik ini aja, kita sudah bisa membeli buku secara online. Dan juga dapat kaset ini ya, CD audio. Dan itu sistemnya file. Jadi tidak mudah rusak, gampang nyimpannya ya, dan saya pastikan bisa dipakai di HP ya untuk suara. Jadi bahasa Inggris itu terdiri dari 4 ya hal. 1 reading itu membaca, kedua listening mendengar, ketiga writing menulis, dan yang keempat dan yang paling sulit itu adalah speaking ya, membicarakannya atau menjadikan itu bahasa keseharian ya. Jadi speaking itu paling sulit sekali. Nah, di buku 52M ini kita disertai dengan kaset. Di situ kita diajarkan untuk pengucapan ya. Kita disuruh mengucapkan, disuruh mendengarkan ya. Jadi kita minimal banget punya kemampuan yang 4 itu ya. Nah, ini 52M ini maksudnya apa ya? 52M itu 52 minggu. Jadi 1 tahun dengan belajar buku ini ya, insya Allah kita sangat meningkat kemampuan bahasa Inggris kita yang tadinya 0 ya, 0. Jadi minimal punyakah kemampuan. Dan bagaimana untuk bisa menjadi expert dalam bahasa Inggris itu harus di practice, harus dilatih terus setiap hari. Oke, lanjut kita buka ya di halaman pertama.
Ini ada daftar isi ya. Ini kita diajarkan dari paling awal sekali, yaitu to be ya. Nah, di sini juga ada kelebihan dari buku ini, yaitu tentang tanda baca. Nah, ada tanda bacanya ya. Jadi menggunakan perkataan di kita ya, di Indonesia. Misalnya begini ya, I'm jealous ya, I am jealous. Nah, ini tulisannya jealous ya, jealous. Nah, jadi cara bacanya ya emang jealous, meskipun tulisannya jealous. Nah, dan ini kita disuruh menghafal ya sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Jadi memang di sini dibutuhkan keaktifan kita juga ya, dan keseriusan kita dalam belajar. Ini diberi petunjuk ya. Ini ada kata-kata pengganti. Nah, ini kita masuk ke pelajaran pertama, minggu pertama, bulan pertama. Anggaplah misalnya kita itu belajar dari 1 Januari ya sampai 7 Januari. Nah, ini sebentar lagi kan mau akhir tahun nih. Mau awal tahun ya. Sebelum awal tahun kita siapkan dulu buku ini agar menjadi teman kita di tahun 2022 untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Kenapa harus ditingkatkan? Bahasa Inggris itu penting ya. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi banyak hal itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, dalam pergaulan kita bisa disebut sebagai kudet ya, kurang update. Misalnya menggunakan ya minimal biasa aja lah. Misalnya kan cara baca aja. Kita bisa diketawakan orang kalau tidak bisa membaca dengan baik. Misalnya ada gerakan kita olahraga ya, namanya push up atau sit up. Kita bacanya sit up, push up, apa itu? Orang nggak bingung jadi ya. Orang mengira oh ini kayaknya aduh ya sulit juga saya ngomongin ya. Misalnya mau bilang apa ya dalam keseharian dalam bahasa Inggris, tapi dia nggak bisa. Jadi kita tuh kayak merasa kok gini ya, kemampuan bahasa Inggrisnya kok cetek banget. Nah, soalnya lagi kayak gitu, meskipun kita malas juga untuk menyebutkan kemampuan bahasa Inggris seseorang, tapi itulah yang terjadi untuk saat ini. Jadi kalian, kita semua jangan mau ketinggalan, jangan mau kudet ya, jangan mau kurang update tentang bahasa. Bahasa misalnya OTW, apa singkatan dari OTW? On the way. On the ya, the way itu jalan. Kalau kita tidak tahu, waduh kita bisa ketinggalan. Lambat masuknya, kita jadi pribadi yang lelet. Misalnya weekend, apa itu weekend? Weekend itu kan minggu, week itu minggu, end itu akhir pekan maksudnya ya. Kalau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, kita tuh cepat nyambung dengan orang ketika komunikasi. Kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, minimal kita punya kemampuan komunikasi yang baik juga dengan orang lain. Ini salah satunya yang kita dapatkan dari bahasa Inggris ya. Kemudian buku-buku modul petunjuk segala macam itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Bahkan lagu-lagu sekarang ya, YouTube juga atau media hiburan yang lain banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi sayang sekali kalau kita sebagai pelajar SMA ini tidak bisa bahasa Inggris. Jadi untuk hari ini kalian yakinkan dalam diri kalian bahwa saya harus bisa berbahasa Inggris dengan baik seperti apa yang ada di buku ini ya. Jadi saya dulu tidak terlalu berkesan tentang buku ini, tetapi ketika saya membuka di awal di halaman pertama, saya baca ini, apakah Anda sudah siap mengatakan saya harus bisa berbahasa Inggris dengan baik? Kalau sudah, kita mulai dengan to be. Nah, ini to be. Apa sih itu to be? To be itu terdiri dari 3 kata, yaitu am, is, are. Ya, ada pasang-pasangannya, jangan dibolak-balik. Kalau am itu pasangannya I am. Kalau is itu pasangannya bisa she, he,
atau it ya. Kalau are itu pasangannya you atau we ya. Dan di sini kita disuruh menghafal juga nih. Nah, ini dihafal, artinya juga dihafal. Dan kalau kita beli, ini kita bisa dengarkan. Nah, cara pengucapan yang benar, dan kalian harus wajib hukumnya meniru apa yang disampaikan lewat rekaman itu. Jangan kalian bikin-bikin sendiri. Misalnya I'm jealous, dari rekaman itu kan terdengar I'm jealous, I'm sad, misalnya I'm jealous. Ya, nggak bisa ya, kita harus mengikuti perkataan yang dikatakan oleh mereka. Nanti kita bisa salah paham. Lanjut, ini nggak boleh ya, dalam buku 52M nggak boleh lanjut kalau tidak hafal. Lanjut ke sini ya, kemudian ini juga ada rumus yang mesti dihafal ya, mesti dihafal itu. Ini halaman ketiga sudah ya, lanjut ke halaman 4. Nah, ini ya, you pasangannya are, dan ini harus dihafal. Kemudian he pasangannya is ya, ini semua harus dihafal. Bentar aja menghafal ini ya. Kalian masih punya otak yang fresh. SMP, SMA, kuliah itu masih punya otak yang fresh. Sangat mudah untuk menghafal ini ya. Bahkan orang tua pun juga mudah menghafal ini. Ini 1 jam juga bisa hafal. Apalagi kata-kata ini sangat familiar di otak kita ya. Nah, it pasangannya is, it is, jangan dibalik-balik ya. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 6. Ini juga we pasangannya are. Ini semuanya dihafal. Sebentar saja menghafal ini ya, tidak sulit, tidak tidak menjadi beban bagi kita. Semuanya ini kita hafal. Nih, lanjut kita ke halaman 7 ya. Nah, di sini juga ada tugas-tugas nih, ada latihan ya. Ada latihan dan di sini ada latihannya beda-beda nih. Ada yang buatlah kalimat berita dengan menggunakan kata di bawah ini, kemudian ubahlah kalimat ke dalam bahasa Inggris. Nah, selain kita mengucapkan, mendengarkan, kita juga menulis ya. Dan banyak-banyak latihan tadi ya. Halaman 7 sudah, halaman 8 ini ada tugas ya. Tugas kita kerjakan ini. Jangan malas ya, jangan malas. Ini kita ada tugas lagi di halaman 9. Kerjakan aja. Ini dalam 1 minggu pasti bisa. Dalam 1 minggu, jangankan dalam 1 minggu ya, dalam 2 hari saja bisa selesai nih ya, dan bisa hafal semua. Saya sudah buktikan. Ya, apalagi seminggu ya. Ini sangat gampang. Apakah saya sebelumnya mengerti dengan bahasa ini? Tidak ya. Saya sebelumnya tidak mengerti, tetapi pembelajaran ini sangat bagus. Jadi seolah-olah memotivasi saya untuk cepat bisa. Nah, kemudian ini ya, ini pelajaran kedua. Artinya 7 hari itu hanya 10 halaman. Artinya 1 hari bisa 2 halaman. Kalau 2 halaman berarti memerlukan waktu 1 hari, misalnya 2 halaman kita belajarnya ya. Berarti hanya memerlukan waktu 5 hari saja ya. Memerlukan waktu 5 hari ya untuk belajar. Artinya tidak sampai seminggu, tetapi di sini diagendakan 1 minggu. Apakah kita boleh nih belum selesai 1 minggu tapi kita mau lompat ke pelajaran 2? Sebetulnya boleh ya, tapi yang namanya belajar yang bagus itu adalah secara berangsur-angsur ya. Yang penting rutin ya. Minggu depan kita belajar lagi. Nah, kalau saya teruskan nggak bisa nih. Ini kan cuman review aja ya. Nggak bisa review buku aja. Kalau semua saya teruskan ya lebih baik nggak usah beli ya. Jadi ini kan cuman review ya. Kalau mau lengkapnya bisa dibeli. Harganya cukup murah, untuk paket pertama itu cuman 87. Ya paling-paling kalau sama ongkir paling 100 lah, nggak sampai kayaknya ya. Kita langsung beli, langsung 3 jilid aja nih. Ini jilid 1 ya, langsung 3 jilid aja. Misalnya 80 atau 90 dikali 3, 270 ya,
sama ongkirnya paling 300 lah, 300, dan ini bisa kalian gunakan dalam 1 tahun. Atau misalnya kalian patungan gitu ya, patungan dengan sahabat kalian bertiga misalnya, sahabat kalian ya 100-100 ya, 100-100. Kalian gantian atau kalian kerjanya kelompok atau belajarnya berkelompok, didengarkan nih bertiga nih, sama-sama nggak bisa awalnya, tiga-tiganya nggak bisa, tapi kalian sohib ya, sahabat, jadi dari tiga-tiganya nggak bisa, tiga-tiganya nanti akan bisa. Yang penting rutin ya, rutin. Insya Allah kalian bisa mendapatkan kemampuan berbahasa Inggris yang baik menggunakan ini ya. Ini kalau buku lain saya tidak pernah menggunakan, dan saya rasa ini buku paling bagus ya, menurut saya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bedah buku kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.